Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada. Saya Ki Muhammad Zuan ingin menyampaikan sesuatu. Tapi sebelumnya saya mohon maaf. Di sini saya menyampaikan itu bukan berarti saya menggurui. Bukan, demi Tuhan. Saya hanya ingin berbagi saja, kita sharing saja. Kalaupun toh nanti ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan, monggo silahkan kita sharing saja. Ya, ini hanya sekedar berbagi saja. Saya beri judul dulu namanya Sahabat Sejati. Sahabat sejati diri saya, sahabat sejati diri-diri Anda semua. Kita semua. Kalau minggu yang lalu atau kurang lebih 2 minggu yang lalu saya bicara kawan dan lawan. Siapa kawan kita dan siapa lawan kita, saya sampaikan di dalam cerita 2 minggu yang lalu. Maka hari ini saya sebutkan sahabat sejati. Ya, sahabat sejati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita semua, sahabat sejati saya secara pribadi. Dan saya ulangi lagi, saya ulang, bukan menggurui, tapi saya ingin berbagi saja. Ya. Siapa sih? Satu, menurut pikiran saya, menurut penghayatan saya, menurut pikiran saya, satu, itu hati kita. Hati kita semua, di mana saja, kapan saja, ya, hati atau pikiran lebih tepatnya, dia selalu ada dan mengikuti. Itu adalah pikiran kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua, ucapan kita, ucapan ibu-ibu, ucapan bapak-bapak, ucapan kita semua. Di mana saja pasti kita akan berkata-kata baik, perkataan itu baik, buruk atau buruk perkataan itu, itulah sahabat yang kadang-kadang membawa sesuatu kebaikan untuk kita semua, yang kadang-kadang juga membawa keburukan. Bahkan ada di antaranya yang sampai berurusan dengan hukum. Sekarang zaman canggih, akibat perkataan itu berurusan dengan hukum. Ada, zaman sekarang itu sudah ada undang-undangnya. Maka saya bilang saya ini berbagi saja. Siapa sih sahabat sejati kita? Itulah perkataan. Kalau tadi itu adalah pikiran, ya, pikiran kita. Yang kedua itu adalah perkataan kita. Yang ketiga itu adalah tingkah laku atau akhlak. Tangan ini bisa berbuat baik, kaki ini bisa berbuat baik. Tangan ini bisa berbuat jahat, kaki pun bisa berbuat jahat. Atau akhlak, itulah sahabat yang ketiga. Perilaku dalam bentuk wujud. Kalau tadi dikatakan yang pertama itu dalam bentuk pikiran yang tidak terlihat oleh orang, buruk atau baik tidak terlihat. Kalau sudah sampai kepada perkataan atau ucap, itu mulai nyata. Siapa sahabat sejati tadi? Mulai nyata. Apalagi kalau sudah dibentuk dalam bentuk perbuatan atau akhlak, lebih nyata lagi. Bisa baik, bisa buruk. Tangan ini bisa berbuat baik, juga sebaliknya bisa buruk. Kaki ini bisa berbuat baik, juga sebaliknya bisa maksiat. Itu yang ketiga. Maka
dalam hal ini saya ingin berbagi. Saya ingin berbagi, dijadikan sebuah renungan sehingga kita ini tidak terlalu tidak terlalu merasa lebih benar, tidak terlalu ingin menang sendiri. Sebab begini, dan orang semua tahu Tuhan itu maha penyaksi. Dia menyaksikan segala sesuatu kepada kehidupan kita, pikiran kita, perkataan kita, dan tingkah laku kita. Tuhan selalu menyaksi itu. Maka di alam abadi kuasa Tuhan disebutkan, ingatlah kepada saksi diri yang tidak bisa bohong. Ingatlah kepada saksi diri kita yang tidak bisa bohong. Ini dijadikan renungan. Saya juga begitu. Kita semua. Maka saya bilang saya mengajak. Apalagi kalau saya bicara tentang hal ihwal, tentang syahadat, sudah sekian puluh tahun si empunya itu meninggalkan bahasa ini, dan kita jadikan renungan pada hari ini. Ayo kita sama-sama, kita ingatkan kembali, kita segarkan kembali. Ingatlah kepada saksi dirimu yang tidak bisa bohong. Walaupun saya secara pribadi menyampaikan ini juga belum tentu seindah perkataan saya. Karena saya di sini hanya ingin berbagi saja, mengingatkan diri saya, mengingatkan juga diri bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat, yang mendengar tentang ini. Jadi kita sama-sama mengingatkan. Jadi tolong, saya sekali lagi saya mohon maaf ya. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya juga sudah menjalani persis seperti itu. Ya, saya kadang-kadang juga lupa. Makanya dengan adanya ini saya berbagi cerita ini, mudah-mudahan kita saling mengingatkan. Ingatlah kepada saksi dirimu yang tidak bisa bohong. Itu barangkali saudara-saudaraku yang melihat, yang mendengar cerita ini, ayo kita sama-sama direnungkan. Dan dalam hal ini sekali lagi saya minta maaf. Lebih kurangnya saya sampaikan kepada saudara-saudaraku di mana saja berada, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat saudaraku di mana saja berada. Amin. Terima kasih.